Indonesia kaya akan lautan, maka kita disebut sebagai negara maritim. Hampir sekitar 6,7 juta kilometer persegi negara kita itu terdiri dari lautan. Bahkan kalau kita hitung 77% luas negara kita itu sebagian besar adalah lautan. Bahkan kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan daratan di Asia, itu lebih luas dari daratan Asia Barat. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki komoditas utama hasil laut, yaitu kepiting dan udang sebagai salah satu komoditas kelautan yang sangat diminati oleh pasar internasional dalam bentuk makanan olahan. Dari industri ini menghasilkan jutaan kilogram limbah cangkang dan kepiting yang belum termanfaatkan sampai sekarang. Dari fakta tersebut muncul ide untuk memanfaatkan limbah tersebut, salah satunya menjadi suatu bahan pengawet makanan alami yang tentunya mengandung zat aktif berupa kitosan. Nah, apa itu kitosan? Kitosan adalah suatu biopolimer yang berasal dari cangkang kepiting dan atau udang. Proses pembuatan kitosan ini berawal dari cangkang atau limbah kepiting dan udang tersebut dibersihkan, kemudian kita potong menjadi potongan atau kita hancurkan menjadi potongan yang lebih kecil, kemudian kita inkubasi menggunakan asam. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan karbonat atau zat kapur yang ada di cangkang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya dengan menginkubasikan menggunakan basa. Proses basa ini bantu dengan pemanasan. Tujuannya untuk menghilangkan protein yang masih mungkin ada dalam cangkang tersebut dan membantu proses deasetilasi kitin menjadi kitosan. Kemudian setelah menjadi kitosan, proses selanjutnya adalah proses penyerbukan, sehingga pada hasil akhirnya menjadi serbuk kitosan yang nantinya ini akan kita gunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku sebagai pengawet makanan yang tentunya karena berasal dari tadi biopolimer, diharapkan akan aman dan siap digunakan untuk mengawetkan makanan yang ada di masyarakat. Serbuk kitosan ini nantinya akan kita gunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan nanokitosan sebagai bahan pengawet makanan alami. Karena berasal dari tadi biopolimer dan natural gitu, maka bahan pengawet alam ini diharapkan aman untuk digunakan masyarakat dibandingkan kalau kita menggunakan bahan pengawet sintetis. Seperti yang kita tahu, pengawet makanan sintetis yang ada sekarang berfungsi sebagai antimikroba, sedangkan kitosan tidak hanya sebagai antimikroba tetapi juga mempunyai kemampuan sebagai antioksidan. Sehingga fungsi pengawetan dari kitosan ini menjadi double efek sebagai antimikroba dan melindungi makanan dari oksidasi karena mempunyai kemampuan antioksidan. Keunggulan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di industri makanan. Hai, nama saya Bernadetta Yulia, biasa dipanggil Deta. Saya asalnya dari Jetis, Yogyakarta. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak laki-laki. Awal mula saya berusaha salad ini dimulai dari pasar online di kampung. Yang menjadi persoalan besar buat saya selama ini adalah sayuran dan buah-buahan ini tidak bisa tahan lama. Sementara di pasaran didapatnya susah. Tidak semua kios menjual sayuran semacam ini. Setelah saya coba memakai produk ini, ternyata sangat mudah aplikasinya. Cuma dicampur air, kemudian saya celup-celup sayurnya ini, ternyata gampang sekali dan harganya tidak mahal. Kemudian saya coba bandingkan di suhu luar, antara yang memakai kitosan dan yang tidak memakai. Yang memakai kitosan ini ternyata lebih tahan 3 hari di luar kulkas.
Halo, perkenalkan nama saya Anneke Putri Purwidiantari atau yang biasa dipanggil Putik. Saya adalah CEO dan salah satu pendiri CV Ramupadu Nusantara atau yang dikenal dengan nama brand Moonshine. Moonshine sendiri berdiri di tahun 2017. Diawali saya dan waktu itu partner saya yang masih jadi pacar saya, sekarang jadi suami. Kita bikin minuman, jadi kami berdua punya passion untuk menggali eksplorasi rasa-rasa yang ada di Indonesia dan bahan-bahan natural ke dalam sebuah minuman. Jadi pada saat awal saya memulai Moonshine itu sendiri, saya mengawalinya dengan banyak riset. Saya bahkan riset pengawetan, riset tentang emulsifier dan sebagainya. Jadi ketika saya membuat minuman tanpa bahan-bahan pengawet atau bahan pengental tambahan, kami memang merasa pada saat itu usia yang didapatkan, usia pakai masa kadar luas saya jadi pendek sekali. Waktu itu cuma sekitar 2 bulan. Setelah kami menggunakan kitosan beberapa tahun belakangan ini, kami merasa produk kami punya daya simpan lebih panjang daripada ketika kami menggunakan bahan-bahan yang lain atau tanpa menggunakan kitosan. Kitosan sendiri akan kami gunakan, yang kami gunakan selama ini tidak mengubah rasa, warna, dan bahkan aroma. Jadi rasanya ya tetap seperti yang kami mau, kami inginkan seperti itu. Dan kami memang tetap concern untuk menggunakan pengawet alami seperti kitosan ini. Selain kita mengolah kitosan menjadi pengawet makanan, kita juga mengangkat limbah menjadi sesuatu yang dulunya tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. From nothing to something. Selama laut tidak kering, maka kitosan akan selalu ada. Inilah kami, from the sea to the society.